Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukulahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih thumma amma ba'd. Para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama tentu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengkaji suatu ilmu, dan juga tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan mengangkat satu tema yang berkaitan dengan iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kita telah mengetahui bahwasannya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib dia beriman kepada rukun iman yang 6. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab yang diturunkan, begitu pula beriman kepada Rasul, kepada yaumul akhir, hari kebangkitan kelak, hari kiamat, dan juga harus beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Oleh karenanya keimanan seorang muslim dan seorang muslimah akan sempurna apabila dia beriman kepada 6 hal tersebut. Dan iman kepada takdir memiliki 4 tingkatan, sehingga seorang bisa tergolong dia betul-betul beriman kepada takdir. Ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu keilmuan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan keilmuan manusia. Kalau mungkin manusia saat ini untuk mengetahui sesuatu yang tidak ada di hadapannya bisa melihat dari video atau foto atau CCTV misalnya. Itu batas kemampuan kita. Namun keilmuan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada keilmuan makhluk. Makanya di antara tingkatan yang harus kita ketahui adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi di langit dan seisinya. Allah juga Maha mengetahui apa yang terjadi di bumi dan seisinya. Bahkan di antara langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang terjadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui secara global maupun secara rinci. Dan Allah juga mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Jadi esok hari Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengetahui biji-bijian yang basah, biji-bijian yang kering. Allah juga mengetahui apa yang dikerjakan oleh seluruh makhluknya, baik dari amal soleh maupun amalan buruk, baik perkara yang dirasakan oleh makhluknya sedih ataupun dalam kondisi bahagia, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kunci-kunci semua perkara yang gaib, yang tentu ini tidak diketahui oleh seluruh makhluk.
Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya sendiri, zat Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan, dan Allah juga mengetahui apa yang ada di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan tidak pula sebutir biji dalam kegelapan bumi, dan tidak juga sesuatu pun yang basah dari biji-bijian tersebut ataupun yang kering dari biji-bijian tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan itu semua telah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Oleh karenanya, sekalipun semut hitam yang dia berjalan di atas batu yang hitam dalam kegelapan malam, Allah Subhanahu wa taala mengetahui pergerakan semut tersebut. Dan ini bukti bahwasannya ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ini perkara yang pertama yang harus diimani oleh seorang yang beriman. Perkara yang kedua dari tingkatan beriman kepada perkara takdir yang baik dan buruk, yaitu al-kitabah, penulisan. Mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir makhluknya. Tidak hanya manusia, tapi seluruh makhluk. Tumbuh-tumbuhan, hewan, malaikat, jin, manusia, seluruhnya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Allah di sini ditegaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadirul khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat seluruh takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam qala uktub. Makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Maka Allah mengatakan kepadanya, tulislah. Qala rabbi wa madza aktub? Wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqumus saah. Tulislah seluruh takdir makhluk sampai hari kiamat. Jadi tidak hanya perkara manusia yang ditulis oleh pena tersebut dan diabadikan dalam Lauhul Mahfuz. Seluruh makhluk telah dicatat. Dan Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasannya sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bahwasanya demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Al-Lauhul Mahfuz. Sungguhnya demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, dalam firman yang lainnya Allah juga mengatakan, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu bencana pun, musibah yang menimpa di atas muka bumi, bahkan menimpa dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya hal tersebut mudah bagi Allah. Sehingga dalam firman Allah yang kedua ini, Allah mengatakan perkara ini sangat mudah, tidak susah bagi pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi, kita yang hadir saat ini di masjid ini dan yang mendengarkan, semua Allah Subhanahu wa ta'ala telah catat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, oleh karena itu apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset. Dan apapun yang telah ditakdirkan tidak akan menimpa manusia, tidak akan menimpa orang tersebut. Maka takdir mengikuti keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan terjadi. Semua yang terjadi di atas muka bumi dan juga di langit, semua atas kehendak keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik takdir yang buruk maupun yang baik, semua atas keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menegaskan perkara bahwasannya seluruh
rezeki, ajal, amal kita telah dicatat dalam rahim ibu kita. Sebagaimana Allah memerintahkan, mengutus kepada malaikat ketika meniupkan ruh di rahim ibunda kita, ketika janin sudah berumur 4 bulan, dikatakan kepadanya bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ketika umur rahim janin telah 4 bulan, maka dicatatkan rizkinya, ajalnya, amalannya, serta celaka dan bahagianya. Oleh karenanya ketika seorang dalam rahim ibunya, dia telah ditentukan sampai mana, sejauh mana, sebanyak mana rezeki yang akan dia peroleh, dan ajalnya sampai kapan sudah dicatat. Begitu pula amalannya, apakah dia menjadi hamba dengan amalan penghuni surga atau hamba dengan amalan penghuni neraka, telah dicatat. Begitu pula celaka atau bahagia dirinya. Maka ini menegaskan kapasitas kita sebagai makhluk, yaitu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang menentukan dari rahim mana kita lahir, dari ibu mana, dari fulanah siapa kita dilahirkan. Dan kita pun tidak bisa menentukan di mana kita wafat, karena kapasitas kita sebagai makhluk suka-suka pencipta. Makanya kewajiban kita adalah mengimani dan beramal sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, ikhwan fillah wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, yaitu perkara yang harus kita mengimani sebagai penyempurna iman kepada takdir yang baik dan buruk, yaitu al-masyiah, bahwa Allah yang maha menghendaki, sehingga apapun yang terjadi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua gerak-gerik yang terjadi di langit dan di bumi sesuai kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslimah dan sebagai seorang muslim wajib mengimani masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terlaksana. Apa yang Allah inginkan terlaksana pasti akan terlaksana, tidak akan meleset, pasti tepat pada sasaran. Begitu pula seorang yang beriman, dia harus mengimani kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam untayan syair Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang engkau kehendaki pasti terjadi. Imam Syafi'i mengatakan, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, kendati aku tidak menghendakinya sebagai hamba. Sedang apa yang aku kehendaki sebagai hamba, jika tidak engkau kehendaki, pastilah tidak akan terjadi. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta fil ilmi yajril fata wal musin. Telah engkau ciptakan hamba-hamba sesuai dengan apa yang engkau ketahui, di dalam ilmu berlangsung kehidupan orang yang muda dan orang yang tua. Ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha anta wa dha lam tu'in. Kepada ini engkau anugerahkan dan ini engkau terlantarkan. Kepada ini engkau tolong dan ini tidak engkau tolong, sehingga di antara mereka ada yang celaka. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang celaka, ada yang bahagia, di antara mereka ada yang buruk, ada juga yang baik. Maka perkara yang baik, perkara yang buruk, perkara celaka, perkara bahagia, itu semua sunnatullah, dan itu pasti akan terjadi di atas muka bumi. Dan ini bukti bahwasannya memang di dalam syariat Islam kita tidak dituntut untuk mencintai apa yang ada di atas muka bumi, sehingga kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala
dan perkara ukhrawi, perkara akhirat. Ini bentuk ketidaksempurnaan dunia. Tidak semua hal baik, tidak semua hal bahagia, namun ada kekurangannya. Ini mengingatkan kita sebagai hambanya. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala Maha adil dan maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah juga menahan dari siapa yang Allah kehendaki, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki siapa yang berada di jalan yang lurus, dan Allah juga menyesatkan siapa yang Allah sesatkan. Dan ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah menyuruh manusia ke Darussalam, yaitu kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dalam firman yang lainnya Allah mengatakan, walladzina kadzabu biayatina summu wa bukmun fil dhulumat may yasha'illahu yudlil wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratal mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka termasuk orang-orang yang tuli dan bisu dan berada dalam keadaan gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, maka dia akan tersesat. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, maka niscaya dia menjadikannya di atas jalan yang lurus. Oleh karenanya, atas kehendak ini, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tetap tidak menzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berlaku adil, karena ada sebab akibat. Sesuai sabda Nabi SAW, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim. Makanya ketika kita melihat kenapa Allah menghendaki hambanya berada di jalan yang lurus, menghendaki hambanya dalam kesesatan, itu semua ada sebab dan akibatnya. Orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengerjakan amalan penghuni surga, maka dia akan menjadi penghuni surga. Orang-orang yang dimudahkan dalam beramal, mengerjakan amalan orang-orang ahli neraka, maka endingnya, ujungnya akan masuk neraka. Dan itu kita bisa nilai dalam kehidupan dunia ini. Seorang ikhlas beramal, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang selamat, sesuai dengan tuntunan ajaran Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ikhwan fillah wa khatifil azanallahu wa iyyakum, Rasul Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan, lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa hum ghairu zalim wa lahum walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim. Jika seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa seluruh penghuni langit dan bumi, maka Allah tidak berbuat zalim dengan menyiksa mereka. Dan jika seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua, memberi kasih sayang kepada mereka semua, itu benar-benar lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga amalan yang kita kerjakan, sekalipun 24 jam 7 hari dalam seminggu, apabila disandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, itu tidak sebanding. Amalan yang kita kerjakan, balasannya adalah surga, itu sangat timpang. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan amalan kita. Namun berkat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan amalan tersebut Allah mengapresiasi hambanya dimasukkan dalam surga. Bukan lantas amalan kita memang layak untuk masuk surga, namun berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala hamba tersebut masuk ke dalam surga. Yang terakhir, perkara yang harus kita beriman kepadanya sehingga sempurna keimanan kita kepada takdir yang baik dan buruk, yaitu al-khalq, penciptaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala
Maha pencipta atas segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Dan kita harus mengimani bahwasannya itu atas kehendak penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi maupun di langit melainkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, karena tidak ada sekutunya Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh manusia yang mampu menciptakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, lahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Kita sebagai manusia bukan makhluk yang terbesar yang Allah ciptakan, bukan pula makhluk yang paling kecil yang Allah ciptakan. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya tetap memelihara ciptaannya. Buktinya bagaimana? Makhluk Allah yang besar, misalnya paus, gajah, sampai saat ini masih hidup. Kenapa bisa? Paus yang sekali makan mungkin porsinya jauh lebih banyak dari manusia, sampai sekarang masih bisa hidup. Mereka tidak memiliki akal, tapi sampai sekarang masih bisa hidup. Ini menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memelihara ciptaannya. Begitu pula semut yang ciptaannya sangat kecil, atau bahkan nyamuk, lalat. Semua oleh Allah Subhanahu wa taala dipelihara. Begitu pula manusia. Namun bedanya manusia diberi tuntunan ajaran. Kita manusia memiliki akal dan hawa nafsu, memiliki kudrah. Dan itu tidak dimiliki oleh hewan-hewan. Begitu pula penciptaan malaikat. Mereka diberikan akal namun tidak memiliki hawa nafsu. Penciptaan malaikat, mereka memiliki akal, tidak memiliki hawa nafsu. Penciptaan hewan, mereka memiliki hawa nafsu tapi tidak memiliki akal. Sedangkan penciptaan jin dan manusia, mereka memiliki akal dan hawa nafsu. Itulah yang membedakan. Sehingga ketika malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti taat, karena mereka tidak memiliki hawa nafsu. Mereka diperintahkan A, akan jalan A, tidak punya ambisi untuk menolak. Begitu pula hewan. Mereka memiliki hawa nafsu tapi tidak memiliki akal. Sehingga manusia berada di tengah-tengah. Mereka memiliki akal dan hawa nafsu, bisa mengerjakan amalan, bisa menolak suatu amalan. Ketika dia mengerjakan suatu amalan tidak menturuti hawa nafsunya, dia akan lebih baik dari malaikat, maka tempatnya di surga, lebih baik dari tempatnya malaikat di akhirat. Apabila dia menturuti hawa nafsunya, mengesampingkan akalnya, maka dia lebih buruk dari hewan, maka tempatnya di akhirat lebih buruk dari hewan. Kalau hewan nanti di akhirat dijadikan abu. Namun tempatnya manusia di mana? Di neraka. Itu jauh lebih buruk dari hewan. Oleh karenanya seluruh yang terjadi di atas muka bumi sesuai dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat. Seluruh yang kita perbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada waktu. Baik. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau pernah berkata, takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diketahui oleh para hambanya. Tidak dapat diselidiki baik dari kalangan para malaikat dan juga dari kalangan para nabi dan rasul. Buktinya apa? Para malaikat mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Mereka tidak mengetahui ketika manusia akan diciptakan. Mereka tidak mengetahui
ketika ruh manusia diangkat ke langit dan tercium bau yang sangat wangi, mereka akan bertanya, mayat siapa ini? Ketika ada ruh yang berbau busuk, mereka juga tidak mengetahui dan mereka bertanya, ini mayat siapa? Ini bukti bahwasannya malaikat tidak mengetahui perkara yang gaib. Begitu pula para nabi dan rasul, mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Buktinya apa? Nabi SAW ketika meninggalkan kota Mekah menuju kota Taif, beliau SAW tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada dirinya. Sehingga ketika masuk ke dalam kota Taif, ternyata ditolak dakwahnya, bahkan dilempari pakai batu. Nanti ketika keluar dari Taif baru ditawarkan oleh malaikat, didatangi oleh malaikat setelah terjadi musibah tersebut. Ini bukti bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib, melainkan yang datangnya dari wahyu. Begitu pula para malaikat, malaikat tidak bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kembali kepada perkataan Imam Abu Ja'far, beliau menjelaskan tidak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengannya perkara yang gaib, dan juga memberatkan diri untuk menyelidiki hal itu. Jadi para hambanya ketika menyelidiki perkara yang gaib itu akan memberatkan dirinya, dan ini adalah jalan menuju kehinaan. Dan barang siapa yang memiliki perkara yang gaib, dia akan terhalang dari ilmu dan membawa kepada sikap melewati batas karena kapasitasnya sebagai makhluk. Dan berhati-hatilah terhadap seluruh pendapat, pemikiran, bisikan-bisikan yang mengajak kepada perkara yang gaib. Karena telah ditegaskan dalam ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang telah kita dengarkan bersama, bahwasannya yang mengetahui perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam firman-Nya Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, dan merekalah yang akan ditanyai. Para makhluknya lah yang akan ditanyai. Makanya kita sebagai makhluk, kapasitas kita sebagai makhluk hanya bisa beriman dan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bahkan kita tidak bisa menentukan dari rahim ibu mana kita lahir. Kemudian kita juga tidak bisa menentukan dari bapak mana kita menjadi anaknya. Kemudian kita diwafatkan di tempat yang mana, kita juga tidak bisa mengetahui. Oleh karenanya tidak berhak kita sebagai makhluk bertanya kenapa Allah melakukannya, kenapa Allah berbuat begini dan begitu. Maka ini tentu akan menolak hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mungkin ini sedikit yang bisa ana sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.